sayur untuk Tuhan. Mana ikannya deh? Ikannya gimana? Apa? Sebelum kita masuk ke acara diskusi dan berbincang ini kan dengan Bang Ucok, pada acara pembukaan ini ada Bang Duma yang ingin menyumbangkan puisi, menyumbangkan pembacaan puisi pada Bang Duma, disilakan. Siap. Bawa lampu bang? Iya. Enggak, biar kelihatan. Lighting. Iya, mundur lagi bang. Mundur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pasin aja lightingnya. Ya begitulah adanya. Kalau nggak buka topi nggak pede. Silau. Ini kalau melihat situasinya ini baca puisinya enaknya duduk ini. Ya, Boleh ya. asik-asik. Karena mengkondisikan. Ini kelihatan nggak cahaya? Ya, sip. Kalau mukanya berarti dibalik ya. Atur aja lah. Atur-aturnya lah. Biar kelihatan wajahnya, lumayan ini. Bismillah ini. Terima kasih untuk tuan rumah dan saudaraku yang tercinta yang malam hari ini memberikan izin kepada saya untuk membacakan salah satu bait puisinya. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Sebait Syair untuk Tuhan. Malam baru saja menyelinap di antara rerimbun gedap. Bulan masih sangat tipis, ngeredup tubuhku yang tiris. Aku memeras keringat di bilik malam, tubuh mengiras di atas pualam. Barisan doa yang menerobos langit menghampiri berbait-bait. Butir-butir takbir meluncur menghantam wajahku. Deras keringat mengucur membanjur tubuhku. Aku hanya menyimak. Cahaya dan asap saling hempas. Ruangan menjadi sesak saat keduanya saling tumpas. Kau datang melindap riuh, merengkuh jiwaku yang ricuh, membumbung, membelah langit, mencekam dan menghimpit. Malam terus berzikir, pekat, lekas, menyingkir. Rohku merangkak 7 hari, lalu terjun sambil menari. Cahaya terhampar, jutaan makhluk bersinar saat seuntai kitab suci menghujam. Hatiku luruh, tak lagi pejam. Terima kasih. Metro Mei 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih abang sudah berkenan untuk
membacakan puisi. Mantul. Tadi sudah membacakan sebuah syair dari muridnya Bang Solihin Ucok. Ini kan mungkin kita yang di sini sudah tahu sosok Bang Solihin Ucok ya, sudah tahu sosok beliau. Jadi teman-teman yang melihat acara ini lewat media sosial secara daring mungkin penasaran mana sih sosok penyair Kota Metro ini gitu kan, yang belum lama ini meluncurkan sebuah buku puisi. Oke. Kita undang bersama-sama Bang Ucok untuk masuk ke gelanggang. Sambil aplaus, dimohon untuk Bang Ucok untuk maju. Assalamualaikum. Ini sosok penyair Kota Metro, Bang Solihin Ucok. Di sini ada kurang lebih 40 puisi ya Bang ya di dalam bukunya. Saya setuju dengan Bang Ari Pahala bahwasanya Bang di dalam buku ini Bang Ucok mencoba menawarkan ingatan-ingatan itu kepada pembaca. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita berbicara dulu tentang ingatan itu. Ini kan puisi ditulis, diundangkan, direvisi, kadang direvisi lagi, baru hasilnya belakangan gitu. Boleh cerita sedikit nggak Bang? Proses kreatifnya sehingga mampu menangkap ingatan-ingatan di masa lalu itu, sehingga hari ini kita bisa melihat produk yang luar biasa lah. Bahkan tadi yang punya Kampung Buku Metro, Bang Rahmatul Umar pas baca, terkejut gitu Bang membaca puisi-puisi abang ini. Boleh cerita sedikit nggak Bang? Gimana? Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses kreatif ketika menghasilkan sebaik syair atau dari mana? Mungkin bisa dari awal mula berpikir untuk membukukan puisi-puisi ini. Oke, baik. Sebenarnya puisi-puisi yang saya tulis itu banyak sih ya. Sebelumnya ada beberapa antologi yang sudah kita sama-sama buat, kita bukukan bersama beberapa penyair Kota Metro yang ada di sini juga sebagiannya. Ada Amin, Ibu Tomo, kemudian Ahmad Zaki, kemudian ada satu lagi Mubarak. Malam ini nggak hadir ya kebetulan. Kemudian sebelumnya juga ada kalau bersama pertama kami di sini hanya Ahmad Zaki yang ada waktu itu. Amin Budi Utomo agaknya belum lahir, maksudnya belum ada di kampus tahun 2007. Nah bersamaan dengan itu juga tahun 2010 sebenarnya saya dan Ahmad Zaki ini juga mengirim satu buah puisi yang kemudian masuk ke antologi puisi bersama dicetak oleh Muhammadiyah satu abadnya, percetakan pustaka pelajar waktu itu ya, religius juga judulnya. Sajak rindu bagi Rasul. Nah, apa? Sajak rindu bagi Sajak Rasul. rindu bagi Rasul. Nah, mungkin ini sedikit juga mencuri dengar lah ya, dengar dari sajak rindu bagi Rasul tadi.
Nah, dari beberapa puisi yang sudah masuk di antologi bersama, juga beberapa puisi yang sudah saya tulis selama lebih ya 15-an tahun lah ya. Kemudian saya harus punya sikap secara pribadi ya. Kalau terus melulu antologi bersama ya agaknya belum afdol. Kata guru-guru saya juga belum sah. Kepenyairannya gitu. Iya, bahasanya begitu. Walaupun ya sebenarnya dari dulu juga bisa saja saya melakukan itu, Mas Jaki, tapi tidak ada proses editorial. Sementara karena saya punya guru ya saya harus melakukan proses editorial. Kalau hanya sekedar membukukan, mencetak buku puisi kita dalam satu buku tanpa editori ya sejak lama lah. Tapi saya butuh editori. Mungkin itu. Apakah yang makin? Tapi nanti kalau ketika bicara agak ditekankan gitu. Apanya? Kan kita hari ini kita bisa dikritik Rendra dong ya, penyair yang memuja anggur dalam rembulan gitu. Hari ini kan dengan perkembangan teknologi yang amat cepat, hadirnya media sosial gitu, ini menimbulkan hasrat di kalangan pemuda untuk apa-apa bisa jadi puisi gitu kan. Saya juga kesan dikit puisi hadir gitu kan. Bagaimana abang melihat fenomena yang demikian? Baik, dalam konteks produktivitas, maka media sosial menjadi media paling memungkinkan untuk memproduksi puisi. Dan kemungkinan dalam konteks itu juga banyak penyair-penyair akan lahir dari media sosial. Cuman puisi kan sesungguhnya tidak sekedarnya, harusnya begitu. Karena puisi itu idealnya adalah sebuah susunan kalimat yang terbaik dari pilihan kata-kata terbaik. Itu kata Samuel Taylor ya. Dia mengatakan bahwa puisi itu dari kata-kata terbaik. Dan dari kata-kata itu adalah segala-galanya. Ini semua melalui proses pemilihan kata yang betul-betul selektif. Nah, media sosial tidak ada itu. Kemudian saya ulangi, dengan proses pemilihan kata yang baik kemudian menjadi satu susunan kata terbaik atau satu bait ya, menjadi dua bait dan seterusnya itu terbaik. Nah, puisi menjadi sangat sakral di situ. Sehingga kesakralan puisi itu tadi bisa mungkin jika tanpa proses belajar yang sungguh-sungguh terhadap bagaimana menulis puisi, dengan tanpa berguru misalkan, itu akan membuat puisi akan menjadi sangat biasa. Sementara puisi itu dibuat sesungguhnya sudah sakral. Ya, kalau puisi menurut bahasa Yunani kan poesis ya. Poesis itu pencipta, karya cipta yang penciptanya itu nyaris disamakan dengan para dewa-dewa kita. Itu artinya bahwa penyair, poet atau poem lah ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kemampuan daya ciptanya itu seperti dewa. Nah, disitulah sebenarnya ketika puisi diproduksi pertama kali sudah menjadi sakral sebenarnya itu. Dan dalam perjalanan puisi dari zaman Yunani kuno sebelum Masehi ya, puisi itu memang sangat sakral sekali ya. Zaman Sofis puisi itu oleh Protagoras, kemudian oleh
Zodiak itu sudah dicoba untuk melakukan atau memanipulasi rakyat dengan kata-kata yang baik, dan itu yang kemudian diprotes oleh Sokrates kan ya, kalau dalam filsafat estetik itu. Dan sebenarnya dari situlah kata dibuat menjadi estetik oleh mereka berdua ya. Kemudian dikembangkan lagi cerita-cerita dewa dan pahlawan-pahlawan, dewa-dewa Yunani ya, dari Kronos, kemudian melahirkan Hera, Sidon, Ares, kemudian Zeus dan seterusnya. Itu mitologi yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur atau ketuhanan oleh orang-orang Yunani. Jadi puisi sesungguhnya sakral. Nah, apabila media sosial ini tanpa ada semacam semacam kurator lah ya, kurator di media sosial ini, maka efeknya atau dampaknya itu dapat mendesakralisasikan puisi. Ada ke aspek kebahasaan juga. Nah, aspek kebahasaan juga terjadi penyimpangan, deviasi diksi dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Menarik ini. Abang tadi bicara tentang estetik gitu kan. Bahasa puisi itu kan bahasa yang lahir dari bahasa estetika gitu kan. Kita bisa merujuk bahwasanya estetik sendiri itu pendaya gunaan indera secara maksimal gitu ya. Nah ini kan lahir dari perenungan-perenungan dari 40 puisi di dalam buku ini Pak. Ada nggak yang paling lama merenungi hingga jadi sebuah puisi ini gitu, yang paling abang suka ini? Yang saya paling suka itu ya di balkon tua itu. Ada penyair Indonesia ataupun luar negeri yang menginspirasi abang nggak Bang? Kalau di balkon tua itu terinspirasi oleh karya Praha punya GM ya. Kalau di Lampung ya, saya banyak terinspirasi puisi-puisinya Bang Ispedi, Bang Aye. Justru puisi-puisi guru saya sendiri, yang mereka juga guru saya, Ari Pahala Uta Barat, itu sulit saya jadikan inspirasi. Saya nggak mampu lah, nggak tahu saya juga. Ada karakter yang berbeda gitu loh, karakter yang tidak umum menurut saya. Tidak kurang naratif, tapi unik. Dan saya belum mampu lah untuk menggali atau bahkan memodel pun saya merasa kesulitan. Kalau di Indonesia banyak sih ya, selain GM ya, saya juga terinspirasi oleh puisi-puisinya Aceh dan Sanggir, karena metaforanya sangat keren lah. Tapi kayaknya ada cemburu ini Bang, karena kita ngobrol cuma berdua terus ya. Jadi mungkin abang-abangnya, rekan-rekan yang mau bertanya dipersilahkan gitu. Yang mungkin bisa dari Bang Denny bukan GA gitu. Silakan Bang. Bang Denny bukan J. Denny deh. Denny pembacaan. Silakan Bang. Gimana Bang? Denny Darko jangan-jangan. Belum ada. Oh belum ada. Kawan-kawan yang lain? Belum. Nyimak dulu. Oh nyimak dulu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan titipan ini Bang, ya, dari kawan Bandar Lampung. Beliau berhalangan hadir gitu kan, dan
beliau berjanji mau lihat di media sosial secara live-nya gitu. Pertanyaannya, apa sih cita-cita abang sebagai penyair? Kan kalau tadi kan abang salah satu orang yang penyair yang menginspirasi itu Bang Aye ya bang. Karena ada salah satu puisinya juga kan, dia ketika muda menulis puisi berharap mengubah dunia gitu kan. Tapi ketika tua dia sadar dia tidak pernah mengubah apa-apa gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan apa harapan-harapan abang sebagai seorang penyair gitu. Nah, kalau Bang Aye tadi ingin berubah dunia, ya saya ingin merubah diri saya sendiri. Menurut saya dalam puisi itu ada tahapan-tahapan lah, proses-proses perjalanan yang bisa dilampaui. Sama halnya dengan proses berpikir. Kalau dalam filsafat itu ada logis, ada etis dan ada estetis. Menurutku puisi juga begitu. Karena puisi adalah estetis sesungguhnya. Kalau dalam grade itu dia menjadi grade yang tertinggi, maka idealnya puisi itu sudah melampaui logika dan etika. Itu yang membuat puisi sesungguhnya sakral, jadi tidak ecek-ecek. Di sisi lain menurutku bahwa puisi juga bisa mencari jati diri kita sendiri dan juga Tuhan. Kasih judul sebaik saya untuk Tuhan. Dan prosesnya sebenarnya sangat sangat berlahan-lahan ya. Saya tidak mengatakan sangat sulit, sangat berat, seolah-olah saya mengada-ngada, tapi ya perlahan-lahan, step by step, ada prosesnya. Sehingga menurutku bahwa proses yang pertama dilakukan adalah proses puisi itu menjadi logis saja dulu, kemudian puisi menjadi etis. Dalam konteks etis ini maka penyair itu bisa sangat religi. Tapi pada tahap terakhir ketika puisi menjadi estetis itu penyair tidak spiritualis, dan itu melampaui kedua hal ini. Menurutku itu. tapi Pak Dharma ini tatapannya penuh makna nih bang. Kayaknya harus Pak daripada kepikiran nanti gitu, mumpung ada kesempatan disilakan Pak bicara Pak. Ini beliau dosen di IAIN Metro, rektornya Payung University. Beliau juga bacaan sastranya kuat. Salah satu junjungannya ketika menjadi mahasiswa itu ya beliau ini. Salah satunya Dian Sastra. Dunia sastra kepada saya. Mungkin Pak Dharma, silakan Pak. Saya belum. Belum semua ini. Saya beli bukunya beliau, saya beli. Oh, saya belum bisa menikmati puisi, baru sekedar membaca. Belum menikmati. Bang Duma mungkin Wajib nih. Wajib ya. Ya saya tertarik apa yang disampaikan Bung Joklihin tadi. Malah justru guru yang jadi panutan itu belum mampu menginspirasi beliau gitu ya. Malah justru Bang Aye dan Gus Bedi gitu ya. Barangkali kita sama-sama sudah pernah membaca buku puisinya Bang Iswadi yang Beckett itu.
ketika aku sudah membaca buku puisinya ini, aku baca 3 kali, aku membacakan secara deklamasi, aku membacakan secara intonasi, ekspresi gitu, gitu. Memang ada beda antara puisi di Sebaik Syair Untuk Tuhan ini beda dengan penyair-penyair yang lain gitu. Pertanyaan pertama, mengapa? Ya tadi juga sudah dijelaskan ya bahwasannya tidak naratif ya puisinya Bang Ari, ada yaitu masalah keterampilan gitu. Tapi dari awal ketika saya mengenal beliau dan Amin ngobrol gitu, ya pertama nulis aja dulu, karena menurutku juga penyair ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang paling dia sayangi untuk untuk menemani permaisuri di sorga gitu. Ya, katanya begitu. Kenapa ya kok ini menurut Bung Coklihin ini, kenapa puisi Bang Ari itu sulit kaya akan warna? Why gitu, kenapa gitu? Kemudian ketika aku membaca puisinya Haraka Haru Bang Iswadi, dia mengalir, di sini juga mengalir, dia bercerita gitu ya, ada cerita di Sebaik Syair Untuk Tuhan ini, ada cerita, ada kisah yang disampaikan oleh penulis gitu ya, penyair Kota Metro, ada kisah yang diceritakan. Memang titik fokusnya lebih beliau berbicara kepada Tuhan gitu. Aku bisa merasakan itu. Dan kemudian ketika diminta membaca puisi ini ya entah kenapa tiba-tiba Tuhan juga membuka lembar itu gitu, dan saya membaca Sebaik Syair Untuk Tuhan gitu. Nah kira-kira kesulitan terbesar apa untuk Bung Coklihin tidak berkiblat kepada gurunya sendiri gitu? Wah ini menarik ini, bukan pengkhianat ya, bukan gitu ya, tapi kan beliau juga menyerahkan puisi-puisi ini kan kepada guru gitu ya. Tapi belum ditegaskan juga ya malam ini apakah guru itu adalah nama yang kusebutkan tadi atau ada guru yang lain gitu ya. Ada 3 nama gitu, tapi nama itu nggak disebutin, jangan-jangan bukan guru gitu, tapi lebih dari guru, disembunyikan gitu. Nah, kira-kira begitu. Ini mancing pertanyaan yang lain juga ini. Terima kasih MC Bung Penyair. Ya udah langsung jawab. Baik, terima kasih Bung Duma. Kalau dalam puisi ini sudah jadi dikotomi sejak zaman Aristoteles dulu. Bahkan Aristoteles yang memulai itu, bahwa dalam puisi itu ada bentuk dan ada isi. Jadi saya lanjutkan yang soal inspirasi tadi. Yang tidak mampu saya ambil inspirasinya adalah isinya. Kalau bentuk mungkin masih bisa. Isi pesan-pesan yang ada di dalamnya, karena menurutku Bang Ari itu Ari lah ya, walaupun yang lain juga sebenarnya punya grade masing-masing lah ya. Bang Ari sudah melampaui beberapa hal, terutama dalam berproses yang menulis puisi. Selain logis, oke lah kalau bahasanya gini, kalau bahasa umumnya itu ya dia sudah memiliki kecerdasan yang tidak umum lah ya. Kalau orang biasa memahami kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, nah Bang Ari sudah sampai di wilayah spiritual itu. Nah dari spiritual itulah yang saya belum mampu untuk mengambil inspirasi. Nah, ini saya coba seolah-olah spiritual, seolah saja. Ternyata nggak nyampe juga. Artinya level saya ya ini sekedar religius saja. Bahasanya bahasa religius, ternyata kedalaman puisinya pun belum sampai ke spiritualis. Nah, itu yang menurut saya saya belum mampu untuk mengambil inspirasi dari guru saya, terutama Bang Ari. Kalau Bang Aye, Bang Isbedi kemudian Bang Iswadi ya
saya bisa, ya walaupun tidak mudah tapi saya bisa untuk melakukan model dan lain sebagainya lah. Bahkan mungkin sedikit memahami bisa gitu loh, tapi kalau Bang Ari mah agak terlampau rumit bagi saya. Mungkin itu sesuai nggak? Sesuai. Ini satu lagi. Kenapa 3 kali saya membaca buku bolak-balik dan dengan puisi yang sama saya kok jatuh cinta? Bung Coklihin, kira-kira ada sugesti apa ini? Jadi di hari yang berbeda, ini jujur ya, di hari yang berbeda ketika aku membaca, kenapa pada titik puisi itu aku jatuh cinta? Kenapa? Kira-kira apa ya yang Itu puisinya siapa? di sini? Yang mana? Puisi ini. Aku membaca di hari yang berbeda. Aku membaca dengan keras seperti yang tadi aku bacakan. Di hari yang berbeda, durasi 1 minggu. Durasi 1 minggu, selang-selang begitu. Aku lupa puisi yang mana, tapi aku jatuh cinta dengan puisi itu. Kira-kira sugesti apa yang ditanamkan oleh penyair kepada aku pribadi atau pembaca yang lain sehingga kok bisa jatuh cinta gitu? Penyair itu sebenarnya enggak banyak punya urusan ya dengan pesan-pesan itu. Lu sakit hati ya gue. Tuh kan. Udah jatuh cinta diabaikan lu PHP ini nggak bener ini. Tapi nggak apa-apa, oke. Tugas saya itu Sialan. hanya menulis sesungguhnya. Saya ingat Anak-anak rohani. ini satu bagian dari apa yang dikatakan Schleiermacher ya. Schleiermacher itu tokoh romantik kan ya. Dia mengatakan bahwa ketika dia menulis, dia berusaha untuk menghindari idenya di dalam tulisan itu ketika tulisan itu sudah jadi. Maksudku begini, dalam menulis puisi itu memang prosesnya aku penulis itu terlibat di dalamnya, prosesnya ketika menulis. Tapi di tahap selanjutnya ada proses intelektualisasi di situ, ada logis, estetis sama estetis ya. Maka diupayakan dengan sungguh-sungguh bahwa aku penulis itu harus menghindarkan dirinya untuk ada di dalam lirik puisi itu, sehingga aku penulis menjadi aku lirik. Nah, ketika saya misalkan penulis sudah tidak lagi terlibat di dalam puisi itu, maka dia menjadi universal. Artinya dia dibaca oleh siapa saja akan memiliki frekuensi yang sama dengan Bung Duma ketika dibaca. Amin membaca itu sama frekuensinya, karena itu sudah milik universal. Tapi mungkin hanya satu puisi kan, sisanya masih aku nyair mungkin ya aku atau tidak ya tetap aku penyairnya itu terlibat di situ. Tapi harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan dirinya, untuk membunuh dirinya menjadi aku lirik itu sendiri, aku puisi itu sendiri. Seperti ginilah kasarnya Bung Duma kan di teater ya. Ketika menjadi sutradara latihan, Bung Duma kan di situ harus ikut campur ya dengan acting yang dipertontonkan oleh para aktor. Oke, sampai di situ maka aku penyair terlibat di situ. Tetapi ketika proses pertunjukan berlangsung menjadi satu pementasan teater, apakah Bung Duma terlibat di situ? Tidak. Nah itulah puisi menjadi dirinya sendiri. Yang memberikan roh ya aktor-aktornya itu, ya puisi-puisi itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pendapat lain. Yang lain mungkin itu pengetahuan saya seperti itu sih. Dalam proses saya menulis dan membaca, berguru ya seperti itu. gimana Bang Duma? Sudah terpuaskan? Terpuaskan.
Belum lama ini Bang Ucok jadi mentor kelas menulis puisi ya Bang ya, untuk adik-adik SMA SMA Sekota Metro kalau nggak salah. Nah, bagaimana Bang, kan kita nggak bisa menafikan bahwasannya generasi muda ini mau diakui atau tidak ya tetap dia generasi penerus gitu. Bagaimana Abang melihat kondisi hari ini generasi penerus penyairan di Kota Metro gitu? Kalau melihat kelas yang kemarin yang belum lama ini Abang mentori gitu. Ya kalau menurutku ya bisa berkembang dan bertambah selama lembaga itu tetap melakukan upaya-upaya terus menerus, tidak sampai di sini saja karena sejauh ini ya ini kenyataannya ya dari 15 orang ya kurang lebih kemarin tuh saya bilang ayo kita tindak lanjuti, coba isinya kirim lagi, tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Iya. Luar biasa itu. 15 tidak ada satupun. Ini menunjukkan bahwasannya ya mungkin gini Bang. Pilihan mungkin saya juga yang termasuk latah gitu. Pilihan untuk menjadi seorang penyair itu kan hari ini kecenderungan masyarakat itu kan mulai dari Rene Descartes, terus juga Thomas Hobbes, walaupun keduanya berbeda, yang satu partikular, yang satu harus rasional gitu. Nah ini kan terus juga perkembangan masyarakat juga hari ini kan cenderung ya, kalau nggak memberikan manfaat finansial itu kan cenderung ditinggalin gitu. Nah kalau kita nulis puisi kan yang dipuaskan ini menurut saya pribadi gitu, dan subjektif sekali gitu. Jadi menurut saya yang terpuaskan itu justru hati saya gitu. Apakah ini juga yang bisa yang terjadi di kalangan anak muda, bahwasannya tentu dengan doktrin, tentu dengan bisikan-bisikan orang tua ya Bang ya, itu udahlah buat apa nulis gitu kan, apalagi nulis puisi gitu kan, ini kan nggak ada hukumnya sama sekali gitu mungkin Bang. Kalau yang guru ya mungkin ada gitu kan, ini kan nggak ada duitnya gitu kan, menjual buku aja susah gitu kan. Nah bagaimana, ada nggak Bang pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir Bang, tapi pesan-pesan untuk generasi muda menulis gitu kan, khususnya puisi itu ya menyenangkan gitu. Kalau bagi saya sih ya, bagi saya itu menulis puisi itu kebahagiaan. Dia sudah melampaui kebutuhan. Tapi persoalannya untuk generasi penerus, misalkan anak-anak SMP SMA itu, kalau mereka melihat masa depan puisi itu apa, dan sejauh ini siapa penyair yang tanda kutip sukses, yang suksesnya hanya dipandang lewat material ya, materi misalnya, itu mereka akan menahan alasan untuk menulis puisi kayak ini. Sejauh inilah penulis-penulis keren pada akhirnya, tapi saya yakin penulis itu punya kebahagiaan yang luar biasa, tapi orang melihat secara materi itu seolah konyol, tapi saya yakin bahwa mereka bahagia sekali. Semiskin apapun mereka, kalau dipandang secara material,
Tapi kalau secara emosional saya yakin mereka bahagia. Jadi kalau untuk adik-adik sebenarnya untuk saat ini soal menulis puisi itu ya itu pembelajaran menulis saja. Belajar menulis apapun. Mungkin dari puisi nanti bisa menulis prosa, opini, esai, menulis buku dan lain sebagainya. Saya yakin ketika dia menjadi penulis buku, saya yakin pasti ada dampak secara ekonomi. Saya yakin itu. Yang penting berproses itu, Pak. Iya, itu proses. Cita-cita boleh menjadi dokter, boleh, tapi tetap menulis. Maksud saya gitu. Cita-cita menjadi dosen misalkan, tapi tetap menulis. Jadi apa lagi misalkan, guru tetap menulis. Jadi menulis itu di luar dari kebutuhan material, jadi kebutuhan yang lain, bukan emosional. Ini tuh. Dari audiens ada pertanyaan lagi? Oke, dari Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Kurniawan. Saya orang awam yang nggak terlalu paham tentang sastra, puisi, syair gitu. Tapi yang saya tangkap, syair itu yang abang tulis itu yang abang sampaikan seperti menyampaikan sebuah gagasan gitu. Dan saya sebagai orang awam ingin bertanya, saya pernah dulu baca-baca di mana gitu ya tentang Wali Songo itu dakwahnya juga dia pakai syair-syair gitu, sehingga itu lebih mudah diterima oleh masyarakat kan. Jadi menggunakan hal seperti itu. Terus saya bertanya juga, bisa nggak sih Bang? Karena kan konteksnya kan untuk Tuhan kan. Bisa nggak syair itu kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan di sepertiga malam gitu. Tidak dengan tulisan ya, tapi dengan hati di dalam sembunyi. Karena kan dalam sunyi. Karena sunyi kan adalah bunyi yang sembunyi. Dan yang terdengar hanya tangis akan kesarannya. Jadi kira-kira kan bisa nggak sih Bang sebagai sarana untuk berkomunikasi gitu? Bisa. Dan apakah harus mabuk dalam ya mungkin harus kita berputar-putar dulu agar bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mohon arahannya Bang untuk kami yang awam-awam. Malam itu kan hening ya. Ini temennya istrinya Ahmad Muzaki, Diana Ambarwati, temennya ya, yang menulis Pusaka Terakhir itu, temennya. Jadi di awal bahwa proses berfilsafat itu sejalan dengan tasawuf. Nah, dalam tulisan itu disebutkan bahwa sufi silent. Jadi sufi itu adalah diam, keheningan. Bahkan sungguhnya untuk mencapai sesuatu yang tinggi, sufi itu kan ada tingkatan level-level spiritual ya. Melalui keheningan-keheningan. Bagaimana ketika ini kita bisa menangkap makna. Kalau kata Klemeter tadi saya bilang, Klemeter itu membahasakan semua hal itu punya makna. Dalam keheningan itu terkadang muncul, semua muncul ya, kegelisahan muncul, kegalauan muncul, kesedihan muncul, dan berbagai macam muncul. Nah, itu yang disebut Heidegger dengan istilah keterlemparan. Atau kalau kata filosof eksistensialisme Jerman Karl Jasper itu Zipper. Zipper itu adalah ambang batas. Nah, ketika kegelisahan, kegalauan, dan kegaduhan hati tadi itu bisa kita lewati batasnya,
di situ sebenarnya antara mabuk dan lepas ya. Mabuk itu maka dia 0% kesadaran misalkan. Ketika kita bisa melampaui itu, tidak lepas menjadi 0%, ada sisa 20% tapi kita bisa menangkap makna-makna atas kesunyian tadi, maka sesungguhnya disitulah ada jalan-jalan komunikasi. Entahlah itu kepada Tuhan atau kepada siapa, terserah. Tapi yang jelas keheningan-keheningan itulah yang sesungguhnya yang membuka gas spot ya. Kalau istilah Ari Ginanjar itu ada gas spot ya. Ada titik ketuhanan atau istilahnya Kazul Murakami itu divine message, pesan ketuhanan. Selama ini kita mengandalkan pikiran, akal, dan emosional, sementara kita tidak peduli dengan hati. Karena hati itu kan di sini. Akal itu neokortex, emosional itu sistem limbik. Nah, ada spot pintu divine message yang dia terbuka ketika kita sepenuhnya pasrah itu menuju hati. Nah, emosional itu kalau dalam tasawuf itu disebut nafs. Banyak sekali tingkatan nafs. Kalau kata Freud ya ego super ego itu. Kata Jung juga ada archetype dark, ada archetype light. Nah, ketika light itulah terbuka. Nah, ketika terbuka itulah sesungguhnya proses komunikasi kita dengan Tuhan. Ya bisa dengan syair. Saya membahasakan karena saya menulis. Saya ceritakan saja di situ melalui syair. Ya ada. Kalau Jalaluddin Rumi, beliau menulis syair itu bahkan tanpa berpikir. Itu loh maksudnya. Artinya dia sudah betul-betul rasanya itu sudah mahabbah betul pada Tuhan. Dan karyanya, hasilnya itu keren, nggak sembarangan gitu. Abadi sampai sekarang ya. Abadi. Maksudku begitu. Jadi ada proses walaupun di beberapa cerita-cerita sufi ya, ada yang lepas, ada yang sampai meninggal dunia bahkan ketika membaca puisi itu. Karena tidak kontrol tadi ya. Tapi ada juga yang Syekh Jalaluddin Rumi tadi ya bukan membeo, bukan, tapi betul-betul bersyair dan hasilnya luar biasa. Betul-betul mahabbah. Mungkin itu. Ya, karena saya lihat kalau memangnya syair kan kalau memang sedahsyat itu, saya yakin bisa mendobrak batas-batas spiritualitas itu. Karena kan selama ini dari dengar-dengar itu katanya harus melakukan ritual tertentu untuk bisa. Jadi maksudnya kami ini yang muda-muda yang untuk mencapai spiritualitas itu yang baik itu yang sebenarnya nggak perlu di luar fikih itu kita nggak perlu bersekutu dengan apa gitu, dengan ritual tertentu. Tapi kalau memang dengan syair saja bisa di sepertiga malam dalam sunyi yang mungkin sebelum kita tahajud kita bisa lakukan itu, ya saya rasa itu good insight untuk kami yang muda-muda. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarod. Oke, Bang Denny bukan JS, silakan Bang. Saya penasaran ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pembukaan minggu. Jadi apa dari puisi, dari sekumpulan puisi Bang Ucok ini yang paling mengerikan untuk Bang Ucok ini?
Kalau teman saya itu ada teman saya ya. Saya bikin puisi kan ceritanya, dimuat di koran kan. Jadi endingnya itu, aku ingat-ingat lagi yang ku ingat waktu itu, sebab dirimu tak pernah selesai, menyerupa batu dalam hatiku. Diganti Pak, karena waktu itu udah mau lulus kuliah kan, nggak lulus anak ini kan, teman saya ini, diganti menyerupa sungai dalam hatiku karena batu kan dia nggak mengalir gitu. Saya tanya kan, kenapa kok diganti? Takut gitu. Takut dengan apa yang ditulisnya sendiri, Kualat. gitu. Padahal sebenarnya ya enggak ya, puisi ya ya seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Jadi apa dari sekian banyak puisi ini, buku saya ketinggalan di rumah sih ini, karena baru dari Bandar Lampung tadi langsung ke sini. Nah terus saya pernah, kalau saya tuh puisi itu bagi saya tuh cuma cara kita membaca dan menyimpan ingatan. Dan kalau kita membaca puisi itu adalah cara kita membaca apa yang telah sudah dibaca orang lain, dan cara kita mengingat apa yang sudah diingat oleh orang lain gitu. Nah kalau hari ini banyak sekali medsos itu, kata Bang Ucok tuh, mengakibatkan desakralisasi itu, menurut saya tetap kita nggak bisa bohong, nggak pernah bisa bohong. Sajak atau puisi itu sebenarnya melakukan penghancuran sebenarnya terhadap banalitas, terhadap kedangkalan-kedangkalan yang setiap hari kita temui. Kalau mau kita berjalan aja lah ya, berjalan dari sepanjang jalan ini. Kalau Bang Rahmat pernah ngitung pohon apa tuh? Mahoni. Pohon mahoni ya. Itu ngapain sih tujuannya itu kan? Nah, coba kita lihat lah. Itu kan semuanya banal semua. Itu dangkal semua. Nama toko, nama rumah makan, nama ini. Kata itu sudah tidak bisa dipakai kalau nggak ada fungsinya. Dan sajak itu dan puisi itu, ya, memberikan ruang untuk kata. Semua kata itu punya fungsi. Dan sepanjang jalan itu, satu-satunya tidak dangkal cuma satu menurut saya kata itu, yaitu adalah ATM. Itu sangat bermakna gitu ya. Yang lain itu dangkal semua. Kalau ATM itu enggak. Itu sangat bermakna kalau ATM. Nah, jadi sebenarnya banyaknya kalau kita ngeliat fenomena-fenomena itu kan sudah ya kayak sekarang nih ya. Ya tetap saya optimis gitu ya. Walaupun beberapa website masih memang sastra koran ya, sastra koran ya kan. Sastra yang dimuat di koran maksud saya gitu kan. Itu banyak yang tutup, tumbang lah ya. Cuman kan yang di web itu juga ada proses editorial yang juga keras gitu loh. Banyak kayak misalnya maghrib.id, asik-asik gitu loh. Teman saya tuh aja kirim ke beberapa web itu aja gak dimuat-muat gitu kan puisinya. Ya kan? Gitu loh. Artinya tetaplah saya percaya gitu. Dan hari ini kita harus berbahagia gitu ya. Ada orang yang mau melakukan penghancuran terhadap banalitas itu gitu, di Metro ya, dengan adanya buku puisi ini ya. Orang yang menulis puisi-puisi di dalam buku ini ya orang yang mau menghancurkan kedangkalan-kedangkalan itu gitu, memperdalam kehidupan itu gitu. Gitu aja kalau dari saya. Cuman pertanyaan saya cuma satu sebenarnya. Tadi itu aja yang paling menakutkan. Dan oh iya, sama kenapa Bang Ucok ini tidak melakukan saya melihat kalau yang paling tua kan yang di belakang ya, dari yang paling muda ke yang paling tua kan susunannya dari depan ke belakang gitu ya. Nah jadi saya melihat memang banyak sekali eksperimen itu ya, baik itu terinfluence ya oleh
guru-gurunya yang itu. Maksudku itu, tapi saya melihat eksperimennya itu tidak terlalu dari sisi ini aja, misalnya penggunaan rima gitu ya, kayak potret gitu ya, potret gitu kan. Ketika bait pertamanya itu uu, an, dan selanjutnya itu udah bubar lagi dia kan, gitu. Ya, aku percaya ini eksperimen, gitu. Ini eksperimen gitu kan. Nah, kalau masalah makna, tiap orang kalau secara resepsi punya ini ya, punya apa namanya, apa yang saya cintai dari Hairil Anwar misalnya gitu. Itu jangan-jangan sesuatu yang kawan-kawan di sini benci gitu kan. Itu secara resepsi gitu. Nah, jadi saya kira kita di sini sebenarnya bisa mengikuti jejak dari Bang Ucok itu gitu. Jadi teman saya itu pernah bikin puisi ya. Dia itu bikin puisi cuma ngambil semua kata yang dia sukai dari bukunya Joko Pinurbo yang judulnya Kepada Cium itu. Jadi puisi, Pak. Jadi puisi. Ya kan? Dimuat di koran Tempo waktu itu. Ya kan? Nggak susah caranya. Beneran gitu kan. Jadi itu tadi aku bilang gitu. Jadi jangan-jangan kalau kita masih melihat ada kedangkalan-kedangkalan di satu buku puisi, itulah jalan kita untuk mengikuti orang itu, membongkar, menghancurkan kedangkalan-kedangkalan itu. Bagi saya itu sebenarnya itu dari proses bersastra itu, bersajak gitu. Makanya sebelum jadi penulis puisi, kita harus menjadi pembaca puisi yang berhasil. Itu. Makasih. Makasih Bang. Ini yang tadi pertanyaannya itu apa yang paling menakutkan untuk puisi apa ini? Ada nggak? Ya, semuanya menakutkan atau tidak ada sama sekali kan? Kalau menakutkan apa yang membuat Bang Ucok tuh takut gitu? Kita kan pengen tahu. Kayak temanku tadi kan dia cerita dia takut lulus kan ya. Akhirnya diganti coy. Batu itu diganti sungai. Takut dia. Takut nggak lulus kuliahnya. Kira-kira membantu. Gitu. Iya. Memang betul itu. Proses revisi ya biasanya itu terjadi di proses revisi. Penulis puisi di sini pasti tahu lah itu. Tadi saya sempat menyebutkan Karl Jasper ya. Dia punya ciper, 7 ciper lah. Salah satu ciper itu, salah satu ambang batasnya itu adalah ciper kematian. Itu yang selalu ditakuti oleh para penyair itu. Karena penyair ketika menulis merasa bahwa itu dirinya, jadi takut ketika dia lewat di situ. Padahal kan nggak selalu penyair itu aku campur. Terkadang aku penyairnya, subjek aku penyairnya itu kan harusnya sudah terlampaui menjadi aku lirik, tetapi masih ada yang ditakuti. Aku secara pribadi ada yang takut juga ya, ketika bersama sepi tidak kembali itu takut juga. Ada puisi yang begitu ada. Cuman kalau kita berani memakai ciper kematian tadi itu sebenarnya ini sebenarnya bisa lebih mengerikan, tapi saya takut. Saya takut. Saya masih mengingat diri saya lagi gitu loh. Masih egosentris saya masih ada di situ. Jadi janganlah itu akhirnya di proses revisi itu kematian tidak kembali aja. Bahasanya jadi lebih ringan. Ada
ada kata-kata mati itu kan segala macam itu kan nggak ada menakutkan itu. Tapi ya adalah konsekuensi. Bismillah, tahajud misalkan, sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala jeder misalkan. Nah itu hanya basa-basi, nggak juga begitu sih saya. Pura-pura aja biar kelihatan seru gitu loh. Jadi itu Bunda ini. Siap. Terus kemudian ini tadi yang menarik tadi soal comot sana sini ya, itu sudah kita lakukan loh, Bung Denny, bukan CA tadi. Jadi Mas Jeki Amin itu melakukan itu, saya juga melakukan itu. Tapi ini soal eksistensi, saya semalam itu bisa mendapat 5 puisi dengan cara begitu, dan bagus secara bentuk ya. Kayak persoalannya puisi kan tidak hanya bentuk ya, ada isi, ada pesan-pesan yang dititipkan lewat lari-lari. Nah itu persoalan tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Enggak juga sih. Yaitu pesan moral kita aja. Bisa melakukan itu bisa. Mungkin itu. Gimana Bang Denny? Iya, artinya kan bahwa puisi itu kan sebenarnya mudah ya. Mudah. Asalkan kita mau membaca puisi. Menulis puisi itu mudah. Asalkan kita mau membaca puisi. Yang diprotes sama Hairil Anwar itu kan ketika dia mengajukan sajak-sajaknya itu digunakan teori-teori lama, jadi harus pakai rima, harus begini begitu yang sesuai dengan yang lama-lama itu. Makanya kan aku lupa ininya ya, bahwa sajak itu nggak boleh dilihat dari apa perangkat bahasa saja gitu kan, tapi harus ada isinya. Itulah yang akhirnya menimbulkan kegoncangan di sastra kita gitu, di Indonesia. Salah satunya itu salah satunya. Akhirnya kalau kita baca Hairil Anwar itu kan dia memainkan itu kan, rima itu ditaruh kayak misalnya senja di perabuan kecil itu. Kalau pernah baca itu dia memainkan cara menulis menggunakan rima itu dimainkan. Kayak sebenarnya nyindir bahwa masih banyak ruang gitu, masih banyak ruang untuk menciptakan sajak tidak menggunakan teori-teori lama. Nah akhirnya isi itulah yang disebut Bang Ucok itu menjadi apa yang kita pahami. Dan kalau bagi saya itu, saya masih sangat percaya bahwa medsos yang banjir kayak gitu ya, semua orang bisa nulis puisi, semua orang bisa bikin puisi segala macam itu, puisi itu tidak akan pernah kehilangan rumahnya. Kalau bahasa saya itu, dia akan pulang ya. Paling banter itu puisi itu pulang ke kamus itu, karena kan isinya kata-kata itu ya, rumahnya kata-kata itu kan kamus. Dan yang paling mulia itu puisi itu pulang ke hati. Iya, iya gitu loh. Tangan sih. Itu Kayak 3 bulan lagi nih, antologi nih. sejelek apapun puisi yang kita tulis, Nggak jangan. kalau kita tulis untuk pacar kita, itu bagus Pak. Karena yang paling mulia itu puisi itu pulang ke hati. Sejelek apapun, saya pernah ngalami itu. Teman saya itu nulis puisi Pak. Aduh kacau. Waktu SMA itu bagus katanya puisi kamu. Katanya gitu. Iya, gitu. Yang paling mulia itu pulang ke hati. Yang paling biasa itu pulang ke kamus gitu. Nah jadi saya masih tetap optimis gitu ya. Masih tetap optimis. Jadi kalau kita mau belajar puisi, kita mau membaca ya, membaca puisi, belajar itu membaca dan menulis puisi.
kita masih punya ruang untuk menciptakan Bang Ucok yang lain. Orang-orang yang membongkar banalitas-banalitas yang ada di sekitar kita ini, kedangkalan-kedangkalan, apapun kedangkalannya. Dan itu yang dilakukan oleh, kalau kata siapa, Starji ya, SCB itu mengorek kata sampai tulang sumsumnya gitu kan. Kayak mana itu caranya? Kalau yang mau praktis ya itu tadi, baca buku puisi, pilih kata-kata yang paling kita sukai dari bukunya Bang Ucok misalnya, kita baca. Ini kita kumpulin. Bukan kalimat ya, bukan kalimat. Karena gini ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu sudah punya Hairil Anwar. Bapak bikin itu di kaos Bapak, nggak akan ditutup sama keluarganya Hairil Anwar? Nggak akan, Pak. Boleh Bapak bikin di kaos Bapak, tapi Bapak tidak akan pernah bisa hidup dari kata-kata itu, dari kalimat itu ya. Tapi kalau aku ingin hidup 1000 tahun lagi, Bapak main-mainkan itu jadi puisi, ya aku dipisahin ingin itu jadi puisinya Bapak, bukan jadi puisinya Hairil Anwar lagi. Bukan kalimat saya bilang ya, bukan kalimatnya, bukan kalimatnya. Kalau misalnya mengira tak ada yang bisa diabadikan, itu yang Joko Pinurbo yang saya lupa judulnya itu ya. Itu ya punya Joko Pinurbo gitu. Nggak akan bisa. Nah, tugas penyair itu dengan perangkat bahasanya itu menciptakan kalimat gitu, dari apapun gitu loh. Makanya kalau kita baca bukunya Bang Ucok itu keras sekali terlihat melakukan eksperimen keras sekali, baik dibaca dari depan maupun dibaca dari belakang ya. Ada satu puisinya itu yang saya baca itu masih menggunakan, tapi saya lupa judulnya ya. Itu masih menggunakan, memain-mainkan rima di belakang secara tertib. Dan itu bukan puisi awal beliau, bukan, gitu loh. Mana ya? Ada kok, aku baca itu. Dan itu salah satu yang aku suka itu. Dia memain-mainkan rima, tapi bukan di puisi-puisi awal. Dan itu bagus sekali, gitu. Itu terlihat sekali eksperimentasinya itu, percobaan itu, gitu. Jadi kayak kuliah. Biasa aja sih coy. Banget. Gitu dulu aja. Makasih ya. Kita kayak dimarahin. Ampun Bambang. Iya, saya segitu dulu aja. Gimana Bang Ucok? Mengulik bahasa sampai berkurang tuh. Bukan kata buat. Mungkin dari audiens yang lain. Saya Bang. Oke, boleh. Bang. Iya. Buku jadi Salome. Kayaknya agak pojok di sini, Bang. Soalnya berbicara dari balik tembok kayak gitu. Malu Bang. Gak apa-apa, biar Bang Ucok lihat ini. Siapa yang berbicara? Kenapa yang bicarakan? Udah males. Udah gak jadi lah. Assalamualaikum Bang, izin bercerita dan bertanya. Harus izin. Agak malu-malu Bang. Cuman tadi sempat ini sih, walaupun banyak obrolan di samping, tetap yang prioritas dan utama dengerin yang di depan gitu. Ya kan? Enggak bener. Sempet juga kena omel dari Bang Denny sih gitu. Dan kena sentuhan yang omongan beliau tadi
mengambil apa bang tadi bang, mengambil bahasa sampai ke tulang Mengorek rusuk. kata sampai ke tulang sumsum. Itu kena banget kata itu, Bang. Sutarji bukan kata gua. Iya, tapi maksudku itu Gua kena, ngutip. itu kena banget gitu loh. Sampai segitunya beliau mengorek kata sampai ke tulang rusuk. Sedangkan kita ini yang muda nih dicubit aja sakit gitu loh. Nah terus untuk perihal yang ditanya nih, gini bang, ada satu puisi yang kena banget di aku gitu loh. Mungkin bisa saya bacain. Doa di tepi jalan. Jelek bang, maaf. Apaan itu? Aku bacanya jelek. Aku bacanya jelek. Saya nggak bisa pak. Di sini semuanya penafsir pak. Bapak harus jelas ngomongnya. Semuanya penafsir di sini. Kan maksudku biar Jangan kelihatan, multi tafsir. Bapak kan harus biar jelas kelihatan ngomongnya. ada feedback kan gitu. Kalau gua terlalu serius enggak sama lagi diomelin. Belajar baca nih bang. Doa di tepi jalan. Seperempat malam kusimak doamu. Berkelindan di tepi jalan. Menghaburkan aroma busuk di sepanjang perkuburan. Semua anyir kecuali beberapa salawat yang berderet menjelma saja. Ini menurutku puisi yang gak sekedar cuman puisi, pasti ada empiris di dalamnya gitu loh. Karena dia sangat berasa di di sini gitu. Nah, mengenal empiris, terus juga kita tadi berbicara soal sunyi, terus cinta dan lain-lain gitu. Kita juga ngebahas soal ciper, bahwa ciper itu adalah syarat khusus untuk pembuatan puisi yang menarik kan. Beberapa di sini kan saya juga backgroundnya bukan seorang penyair bang gitu. Saya seorang pelukis atau perupa gitu, yang masih belajar juga. Tapi saya paham betul bahwa pelukis yang baik itu dia harus rajin membaca ataupun memahami sesuatu gitu. Itu menjadi syarat untuk mempertajam kita untuk melukis kalau di aku gitu bang. Dan itu aku paham betul. Karena sastra lah saya jadi lebih tajam untuk memilih sebuah objek ataupun bentuk-bentuk lain gitu. Dan bukan cuma sekedar itu yang saya dapatkan gitu. Dari misalnya seperti haika atau haiku yang saya baca, atau mungkin puisinya si Pak Sapardi, terus juga Pak Jokpin yang sering kita ini, mungkin juga yang kalau di Bandar Lampung bang, saya juga belajar sama Bang Aye soal ini puisi. Terus sama kayak ini Abang Duma juga gitu. Saya belajar mengenal diri saya lagi itu dari Bang Iswadi gitu. Bagaimana sih ketika kita berbicara soal seni, sastra dan lain-lain gitu. Beliau pernah bilang kan lewat channelnya itu, apakah kau sudah benar-benar mengenal gitu, atau jangan-jangan kau sama sekali belum mengenalnya. Sampai sejauh mana kau mengenal itu gitu. Akhirnya saya tersadar bahwa seberapa sombong saya dalam sudah meyakini diri saya tuh sudah mampu untuk belajar gitu. Sehingga saya menjadi belajar lagi dan belajar lagi gitu. Nah terus dalam perjalanan seni bang, itu saya nemuin kesepian. Memang mungkin kesepian itu jadi kawan akrab saya dari dulu gitu loh bang. Yang saya nggak tahu itu kenapa gitu. Terus dari kesepian itu juga saya mengenal resah. Nah, menurut saya resah itu adalah perwujudan dari jujur yang berbeda. Dan saya merasakan nikmat bang di situ. Saya merasakan jatuh cinta. Saya merasa terbelenggu. Saya dipenjara oleh rasa resah saya sendiri. Tidak ada yang bisa saya rubah gitu. Kalau seandainya resah ini adalah seorang wanita, mungkin dia yang saya pilih untuk jadi pendamping gitu. Tapi bang gitu, dalam puisi ini kan juga kan adalah sebuah teguran untuk kita ya, bahwa satu-satunya cinta yang sejati itu datangnya dari yang di atas gitu. Apakah cinta yang saya dapatin karena rasa setia saya di seni ini adalah salah gitu?
Dan ketika Bang Is negor saya tentang jangan-jangan kamu ini hanya pura-pura bercinta, jangan-jangan kamu ini hanya pura-pura mengenal gitu. Sejauh mana kamu mengenal cinta gitu. Sehingga saya menjadi menanyakan diri saya kembali, Bang. Nah selanjutnya, karena saya sudah terlalu ngaceng lah bahasanya dalam persoalan kesenian gitu loh, terlalu cinta gitu, sampai saya berani betul ngomong kalau saya sudah terpenjara oleh rasa cinta saya terhadap seni itu sendiri gitu loh. Mungkin nggak saya bisa bebas. Pernah nggak sih seorang Bang Ucok itu ngalamin hal yang sama kayak saya gitu? Dan kira-kira ada nggak sih tips buat saya untuk, karena saya sendiri takut untuk keluar dari penjara. Kalau biasanya penjara itu orang ingin bebas, saya justru ingin masuk ke dalamnya. Itu Bang. Udah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tangkap tadi mengenai anyir yang menjelma salawat tadi ya, itu apa yang Sangat teguh. perjalanan empiris apa yang melatar belakanginya gitu. Dan pertanyaan selanjutnya mengenai ada nggak kemungkinan untuk keluar dari penjara kecintaan gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bang ya? Iya. Apakah saya nanti bakal keluar gitu? Keluar aja tapi Tapi kenapa masalahnya saya ini kok betah betul gitu loh Bang, masuk penjara ini Bang. Baru kali ini saya ngalamin menderita tapi sekaligus juga suka secara bersamaan gitu. Bisa yang lain dulu aja. PR Bang, PR. Soal puisi tadi ya, yang latar belakangi Empirisnya. harus ada ya. Ya kelihatan sih Bang, maksudku kalau aku pribadi setelah membaca itu saya langsung dapat teguran dari Abang gitu loh, kalau cinta sejati itu datangnya dari yang di atas. Jangan-jangan cinta saya selama ini main-main gitu dan bukan cinta yang di atas. Iya. Jadi gini, Dipanggil yang di atas nggak datang-datang. Bang, masa saya harus lihat Bang? pernah Gitu-gitu saya ini subuh ya, lah. pernah baca ini tasawuf, ilmu tasawuf. Kalau nggak ketemu nih ini. lewat. Aku tahan sih dia. Kalkulus. Wah, hitung toh bagi. Ngitung terus dia. Ya, di tasawuf itu ada proses perjalanan spiritual. Ini teorinya ya. Jadi proses awalnya itu bertoreko, dulunya begitu ya. Kemudian sampai tahap selanjutnya dia mandiri, maksudnya begini. Intinya bertasawuf itu sebenarnya penguasaan terhadap emosional, terhadap nafsu tadi, terhadap jiwa-jiwa. Kalau konsepnya Daniel Goleman itu kan banyak jiwa-jiwa ya, banyak kegelisahan, kata-kata sifat itulah ya. Kemudian kegalauan, cinta, yang kita anggap bahwa itu perasaan dalam hati, apa yang disebut indeni tadi. Padahal itu adalah jiwa, itu adalah nafs yang sebenarnya pemicunya adalah sistem limbik emosional. Kalau dalam psikoanalisis itu ya ada tahapan itu, id, ego, super ego. Nah ketika kita masih id, ego saja ya, itu belum menyelesaikan nafs-nafs. Kalau dalam tasawuf tadi ada tahapan-tahapan begini: prarasional, rasional, suprarasional.
Maksudnya atau beginilah, kita yang paling sederhana gini aja lah. Banyak nafsu itu banyak sekali, tapi ada beberapa nafsu yang sebenarnya nafsu besarnya kalau dalam tasawuf itu disebut 4 nafsu utama. Walaupun sebenarnya banyak ya. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainah. Mutmainah ini baik ya, tapi itu nafsu tetap. Kemudian ada nafsu tarbiyah. Ya, jadi nafsu-nafsu ini sesungguhnya pemicunya adalah orang membahasakan itu perasaan. Pemicunya adalah sistem limbik, otak tengah kita. Dia berkelindang di situ, bersemi di situ. Jadi sesungguhnya bukan hati. Kita buat surat cinta dengan pacar kita, dia bilang bagus, itu emosional, bukan hati. Itu baru wilayah-wilayah emosional. Ketika wilayah emosional nafsu-nafsu ini sudah dikuasai, maka definisi itu akan dibuka. Maka ada 3 spot yang bisa terbuka, langsung masuk ke hati. Nah, dalam hati itulah bicara tasawuf ya. Dalam hati itu pun masih ada tingkatan-tingkatan. Ada 7 tingkatan kalau dalam tasawuf itu. Itu perasaan yang dianggap dalam hati itu biasanya itu masih wilayah qalbun. Hati terluar itu qalbun ya. Hati selanjutnya qalbun namanya. Selanjutnya ada fuad, ada syir, ada lub, dan seterusnya. Ada ana di situ. Ada ana itu Tuhan. Makanya konsep Ibnu Arabi itu maksudnya adalah anak Tuhan itu adalah Nur Muhammad. Betul Pak? Abot. Iya ya. Intinya gini lah. Proses-proses kalau sudah sampai di situ, maka kasyaf. Tahu kasyaf nggak? Kasyaf itu terbuka, bisa melihat yang gaib. Kalau emosinya sudah dikuasai. Nah emosi itu, nafsu itulah yang disebut dengan syaitan. Bukan jin, itu setan. Nah kalau itu sudah dikuasai, maka kasyaf, terbuka. Nah ketika terbuka, maka aroma hati-hati kita itu bisa tercium. Kalau hati kita nggak baik ya busuknya seperti itu. Walaupun doanya bermacam-macam, ya tetap. Nah, pengalaman pribadi saya di situ juga ada, tapi saya korbannya loh ini. Bukan terus saya bukan. Jadi ada yang kasar, busuknya, busuk apa? Hatinya sampai waduh, saya tidak tersinggung, ya masih di situ. Maksudnya itu ya, kira-kira itu. Nanti baca dulu lah soal itu biar ketika sistematis bisa mudah memahaminya. Kalau ini kayaknya agak sulit nih. Tapi memang proses kesenian tuh memang menderita ini tak bang? Enggak, saya nggak bicara soal maksud dari menderita ini, faktornya kan banyak gitu loh. Tapi kalau bicara soal hati, apa ya memang harus berdarah-darah begini gitu loh. Iya, betul. Memang harus kayak gini. Dan berarti proses kita orang ini yang muda nih bener apa enggak gitu loh bang? Dan maksudku kalau kan ada tahapan, kalau biasa itu kan ada tahapan
pertama kan motorik, pra-operasional konkret, kemudian operasional formal. Nah kalau tahapan-tahapan operasional konkret itu ya batasannya ya belajar puisi misalkan ya bisa lewat cuma-cuma tadi aja dulu. Nah, kalau udah operasional formal ya itu sudah mulai berdarah-darah, menderita dan lain sebagainya. Sekarang kita tinggal melihat diri kita saja, levelitas kita batasannya mana. Kalau batasannya ini ya kita sudahlah, kita penting nulis aja dulu. Yang paling penting menulis, ada karya, selesai. Gak usah terlampau dipikirkan sampai menderita dan berpenjara. Dan sebenarnya Ya kan peluk. persoalan itu Gua lukis lah. sangat mudah diselesaikan loh itu. Kalau itu berkesenian kan ngaceng ya. Ya tinggal orgasme aja itu selesai. Nggak pernah salah. Itu saja. 5 sudah selesai. Makasih Bang. Gimana Bung? Ya, Perupa. cerah. Ya, disampaikan selamat datang juga buat kawan-kawan yang baru bergabung di gelanggang ya. Ini gelanggang. Lukisan Kita fokus di itu membuat pembahasan yang pemerhati hari ini di luar pembicaraan kota kita yang sudah berada Ya lu ngeliat lukisannya apa enggak? kita mencoba Lu ngeliatin sambil lu ngeliatin saldo nggak bisa. Nggak bisa lagi. kita mencoba itu membuat membahas Tapi luar lu yang suka. sekedar laporan juga gitu. Tapi kita coba untuk apa sih yang membuat kita senang kan, tujuan dari hidup kan seperti itu ya, lebih mencari kebahagiaan. Mungkin itu juga yang sering kita lupa di tengah-tengah kesibukan kita terhadap rutinitas gitu. Oke Pak Darma, silakan Pak Darma. Ini Pak Darma dari tadi. Ya saya Kayaknya nyusun kata-kata ini. saya melihat menulis sebagai proses kreatif ya. Saya tidak masuk pada segmen puisi, tapi menulis pada proses kreatif itu saya melihatnya dari dua hal, bahwa satu, orang menulis itu karena ada satu sisi ketundukan, kemudian di sisi yang kedua adalah di sisi perlawanan. Entah puisi, entah kemudian dia syair lagu, entah kemudian esai, bahkan saudaranya Mas Denny bukan JA, Denny JA itu sampai bikin genre puisi esai itu kan jadi perdebatan yang ujungnya Saud di penjara itu kan. Saya melihat bahwa menulis sebagai proses kreatif, pertama mereka-mereka yang menghasilkan kata yang menggetarkan itu karena ada konteks yang dibangun. Orang seperti Wiji Tukul, W.S. Rendra, itu adalah satu contoh bahwa mereka membuat karya tulisan menulis dengan bentuk puisi itu karena memang ada konteks, dan orang membaca itu juga dengan suasana yang jelas berbeda. Atau orang-orang seperti Sapardi Djoko Damono dan kemudian Joko Pinurbo tadi, mereka menulis karena ada sisi ketundukan, yaitu cinta itu mungkin yang mungkin teman-teman tadi bahas, bahwa kata akhirnya berpulang ke hati dan sebagainya. Nah bedanya saya melihat memang puisi ini orang harus membaca atau orang harus mendengarkan di panggung puisi baru memahami itu puisi gitu. Nah sialnya di era digitalisasi ini kita tidak melihat kata sebagai sebuah sesuatu yang dicari. Sekarang ada joget pargo itu kan mengalahkan puisi, karena orang tidak memperlihatkan kata tapi melihatkan gestur ya kan, joget dan sebagainya. Sama halnya ketika orang melihat sebuah kesuksesan, sebuah proses kreatif tadi, bahwa seolah-olah bahwa kesuksesan itu dikonversi dengan ekonomi misal. Bahwa kalau saya menjadi perupa yang sukses kalau kemudian mendatangkan cuan misal. Sialnya orang masih melihat dari sisi itu.
Sama halnya seperti orang melihat puisi, bahwa orang yang membuat proses kreatif puisi itu tidak dilihat sebagai proses, tapi orang hanya melihat hasil. Sama halnya proses bagaimana pemberdayaan sebuah pasar dilihat sukses kalau omsetnya tinggi, bukan pada memahami dinamika orang-orang yang di dalamnya. Saya pribadi melihat Kampung Buku itu hadir untuk memunculkan kata di tengah-tengah pragmatisme itu. Bahwa kita seperti mengejar sesuatu yang tidak pernah kekejar itu. Kemudian kalau bahasa Mas Denny bukan JA tadi adalah kita itu melawan banalitas itu gitu loh. Bahwa yang benar itu kita juga harus sesekali waktu mengendapkan pikiran kita, melihat lebih dalam lagi, melihat lebih jauh lagi proses-proses kreatif, sehingga kita menemukan spiritualitas dalam kata itu sendiri, entah puisi, entah lagu, entah. Kalau kita mendengarkan lagunya Noeleto dengan Ariel kan beda konteks. Jelas satunya versi cabul dan satunya mungkin versi spiritualitas. Misal dalam satu konteks tertentu orang memahami kan. Bahkan sekarang lagu yang sekarang ditampilkan ulang apa namanya itu? Yang terdalam itu kemudian diparodikan dengan jangankan diriku, dan sama nadanya itu. Itu menandakan bahwa sebenarnya itu proses kreatif juga. Proses kreatif ini kan tumbuh. Nah, kata itu tumbuh sebenarnya. Nah, apakah hari ini kita melihat kata itu dalam pemaknaan yang lebih dalam? Apakah kita memang orang yang memproduksi kata? Apakah kita sehari-hari itu benar-benar menggunakan media sosial kita untuk memproduksi kata, atau membuat puisi, atau membuat lagu dan sebagainya? Anggi itu melukis soal Sulcata itu, saya coba menuliskannya dan sebagainya, itu juga saya kembali lagi tuh membaca hal-hal yang pernah saya baca dalam bentuk sastra. Berarti kan kita mencoba untuk pulang ke hati loh. Tadi seperti yang digambarkan Mas Dini tadi, bahwa kita itu tidak mengejar pikiran gitu, tapi kita memaknai. Kita mungkin kita kalau Mas Olin Uco itu menulis puisi, benar tadi tidak menggunakan pikiran saja, tapi ada konteks hati yang dibangun itu. Dia menyebutnya empiris gitu. Tapi saya malam ini melihat bahwa panggung-panggung seperti ini tuh jarang, dan kita tidak pernah mengabadikannya dalam bentuk. Misalnya saya coba YouTube kan nanti di kanal Payung University, Bang Rahmat live di situ gitu. Dan bagaimana kemudian kita lihat pemerintah misal membuat lomba-lomba, tujuannya kan memang cuan, bukan sebuah ya cuan sedikit juga sih sebenarnya, tapi bukan sebuah proses benar-benar menumbuhkan kata sebagai sebuah pemaknaan gitu. Coba lomba-lomba misal, kalau ya ini bukan ngeritik yang dulu gitu, bukan masalah itu, tapi kalau kita bikin gelaran lomba apa gitu, saya melihat orang tuh nggak menikmati apa yang dikaryakan kok gitu. Tapi menunggu hadiah ini berapa nih? Cuma 1 juta gitu. Jadi kita berharap bahwa kata itu benar-benar kita maknai dan menginspirasi kita, syukur menggerakkan orang-orang. Kemudian seperti yang kita rindukan dalam konteks tertentu, kenapa orang bisa menulis puisi benar-benar menggetarkan, dalam arti dia melawan itu juga menggetarkan, orang dalam bentuk tunduk pun menggetarkan. Tunduk itu dalam arti memang kita melihat Gusmus, MH Ainun Najib, itu kan membuat puisi-puisi untuk mengajak kita tunduk, mengajak kita kembali ke cinta itu. Jadi dalam konteks kata sebagai sebuah perlawanan atau kata sebagai sebuah ketundukan tuh sama-sama memberikan makna yang hakiki. Meskipun saya belum membaca puisi ini Mas Olinto, saya harus jujur gitu. Saya harus jujur, saya itu orang yang termasuk melihat puisi itu tidak utuh gitu loh. Tapi ketika menemukan konteks, kemudian saya baca, saya baru memaknai ketika ketemu konteks, atau saya membaca itu ketemu konteks yang lain gitu. Saya sih gitu melihat proses menulis. Mungkin Bang Rama juga pengen menyelesaikan cerpennya, nggak selesai. Mungkin karena beliau konteksnya beda lagi. Dulu di Sapeken ketemu laut,
Sekarang mau beliau kan nulis anak-anak laut tuh nggak rampung-rampung, pikir kan. Karena saya juga melihat, oh iya ya, Bang Rahmat tuh sekarang bukan posisi di anak-anak laut, anak sawah. posisinya di anak Yosomulyo gitu loh. Jadi ketika mau menengok masa lalunya terhadap laut itu kayak kekurangan konteks bang. Atau mungkin abang pulang sebulan ke sana baru mengendapkan lagi sebagai anak laut itu seperti apa. Padahal kalau saya membaca beberapa cerpen yang beliau coba diungkapkan di Facebook itu menggetarkan juga itu, menggetarkan juga. Sama kayak Pram menyelesaikan apa namanya Bumi Manusia itu juga dengan konteks loh, tidak dengan konteks. Kayak Lela Chudori menulis soal pulang itu dengan konteks gitu. Entah itu puisi, entah itu cerpen, entah itu lagu, saya melihat dari dua sisi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma ya, atas masukannya, atas pandangannya. Dari kawan-kawan yang lain mungkin ada yang oh iya silakan Dimas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok, saya mau nanya, kalau memang proses dalam menulis puisi sebagai penyair itu adalah melakukan hal yang ia cintai, pernah nggak sih dalam menulis puisi itu, dalam melakukan hal yang dicintai itu, Bang Ucok merasakan kesedihan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Bang Ucok terinspirasi untuk mulai menulis puisi, Bang Ucok ngapain sih? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sempat dengar bahwa Bang Ucok terinspirasi dari puisi-puisinya Ain, terus puisi-puisinya Bang Ismedi, ya kan? Bang Iswadi juga. Nah, kemudian beliau-beliau ini menjadi gurunya Bang Ucok. Kira-kira ketika nanti anak-anak muda Metro yang memang terinspirasi sama hasil karyanya Bang Ucok, ada nggak bentuk tanggung jawab dari Bang Ucok? Itu yang ketiga. Terima kasih Bang. Mungkin bisa langsung jawab dulu. Dari yang ketiga ya. Iya boleh. Ada enggak? Nah, yang kedua pernah. Nah, yang pertama apa tadi ya? Pernah sedih. Oh, yang pertama pernah. Yang kedua oh Belum nulis. oh ya sholatullah Istikharah. ya gitu loh maksudku. Menulis itu kan ya menulis aja toh ya. Kalau menulis puisi kan prosesnya ya menulis lah sebanyak-banyaknya menulis dalam kondisi apapun yang menulis. Hanya kan yang membedakan proses isinya. Jadi soal inspirasi itu ya itu insidental saja, ada inspirasi tulis tapi pada akhirnya juga kan belum tentu sama. Kalau dalam teori puisi kan Dimas mungkin sudah belajar juga ya. Proses menulis terinspirasi, kemudian tulisan itu menjadi sebuah pengalaman puitik ya. Nah, pengalaman puitik penulis, aku penulis dari inspirasi tadi kemudian diendapkan agar supaya berjarak aku penulis dengan puisi tadi. Nah, ketika sudah diperkirakan berjarak, maka dilakukan proses intelektualisasi, proses revisi, proses narratologi, kemudian proses struktur, bahasa, redaksi dan lain sebagainya. Kemudian proses memberikan
imajeri proses memberikan metafora imajinasi, ya kan? Nah, ketika proses intelektualisasi tadi menjadi satu buah puisi, itu tidak harus mesti berbanding lurus dengan pengalaman kritik tadi. Itu yang membuat puisi tadi menjadi terbebas dari arti. Misalkan gini, aku menulis puisi tentang nenek-nenek yang berjalan di pinggir jalan, kemudian serempet motor jatuh, tidak ada sama sekali yang menolong. Naik sepeda, bawa ramban, sepedanya bannya itu sampai jadi angka 8 misalkan, itu lama sekali tidak ada yang mau menolong. Jadi kita kelihatan sedih gitu kan ya, oh punya empati ya, kemudian kita tuliskan nggak nolong misalkan loh. Nah, kesedihan empati kita ketika itu kan aku lirik di situ, aku penulis di situ. Nah, nanti proses intelektualisasi, proses revisi, belum tentu peristiwa itu adalah peristiwa yang harus disampaikan ke pembaca adalah peristiwa kita. Perasaan kita, aku ketika itu sampai mengucurkan air mata berliter-liter misalkan. Sampai di situ hanya jadi ketika jadi puisi, aku hanya meneteskan sebutir air mata misalkan. Berarti itu sudah tidak lagi jadi milikmu. Jadi nggak harus. Soal inspirasi itu ya apa saja lah bisa terjadi, tapi kan ada proses revisi itu yang membedakan toh. Udah tahu lah kayaknya itu Mas tes ya. Kira-kira ya itulah Mas. Terus kalau yang Atau ketiga, dengan cara membaca sih, biasanya baca puisi-puisi asik ini diksinya asik, wah mulai tuh dari satu diksi itulah kemudian, atau dari lukisan bisa, lukisan begini bisa. Terima kasih. yang ketiga Bang, kalau memang ada tanggung jawabnya dalam bentuk apa sih? Ada ya dalam bentuk pembelajaran lah. Apa misalnya? Misalkan kayak ada wadah untuk memang wadah yang khusus untuk pemuda-pemuda yang mulai terinspirasi nih sama karyanya Abang Ucok. Mereka ingin menulis puisi dan menghasilkan karya misalnya. Ada. Slogan seni masih kan? Masih ada slogan seni. Ada, walaupun jarang-jarang. Yang buat jarang mereka. Belajarnya pakai telepati. Kita siap di rumah, Jaki siap di rumah nunggu. Aduh bang, hujan. Misalkan Jadi puisi ya gitu kan. ada Dari mana bang tadi bang? Sorokan sih. Sorogan. Sorogan. Maaf ini. Mana yang dari Sorogan seni ini? Dia kan PSK, Cerita Sastra Kampus. Oh Dia iya. nggak tahu. Oke, mungkin bisa salah satu Kampus salah satu center. ya, salah satunya sumbang suara gitu kan di sini teman-teman juga kan belum tahu gitu kan, sampai Dimas sendiri nanya apa bentuk tanggung jawabnya bang, kalau abang memang ada tanggung jawabnya terhadap generasi selanjutnya gitu ya bang. Mungkin teman-teman dari Sorogan Seni bisa sumbang suara sedikit. Gua nanti mau konsultasi. Ya silakan. Jadi si Amir, aku titip Berapa? Iya, Dua bait. Ketuanya. Males. lah berarti udah ke start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Kurniawan atau kawan-kawan saya manggilnya Outro. Oh,
Jadi kalau untuk sorogan seni memang kita rutin, cuman memang ini masih libur sih. Jadi anak-anaknya juga kan masih banyak kegiatan untuk di pihak kampus, jadi sorogan seninya masih agak menarik. Tapi dalam waktu dekat juga kita udah merencanakan untuk sorogan seni ini lanjut lagi gitu, karena kan udah setengah jalan, sudah ada setengah tulisan lah yang udah bersama kawan-kawan. Jadi kalau sorogan seni itu biasanya di malam Selasa dan Jumat ya Bang Pai. Malam Senin dan malam Jumat itu kadang ya di ruang pojok, kadang juga di rumah Mas Jaki. Jadi ya mungkin itu aja Mbak untuk sorogan seni. Sudah ada karya yang dihasilkan Belum. Ya ini baru juga sorogan seni. Paling untuk kalau dibulatkan ya baru 2 bulan lah kalau untuk dibulatkan settingnya. Kayaknya ini dari mahasiswa ya? Mahasiswa mana? Mahasiswa mana Mas? YN. Oh YN. Iyain aja. Yain aja. Iyain aja. Dari kawan-kawan Intas. Dari kawan-kawan IPAS. Oh, gitu. Produktif ini. Ya semoga kedepannya ada mengucap selanjutnya gitu kan, yang berani tampil, berani mengetaskan karyanya dalam sebuah buku tunggal gitu. Ya sebenarnya kan setiap pertemuan itu bahasa klisenya, setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Tapi ternyata waktu juga yang memisahkan kita gitu. Bicara tentang kata-kata tadi Pak, kata-kata. Istirahatlah kata-kata. Bukan istirahatlah kata-kata gitu kan. Bicara tentang kata-kata, mungkin diskusi dengan Bang Ucok, terima kasih, harus kita sudahi karena kita melihat waktu yang sudah malam juga. Diskusi formalnya kita sudahi. Bang Ucok mau kembali nih mungkin Closing statement dulu kan. Mungkin puisi bisa dalam perjalanan diskusi ini, puisi bisa saya secara pribadi maknai sebagai perenungan untuk menemukan jalan pulang gitu kan. Walaupun entah ke siapa gitu kan, entah ke hati atau hatinya gitu kan. Tapi kata-kata kita harus ingat apa yang diutarakan Paus Sastra Indonesia, Seno Gumira Dharma gitu. Maksudnya di dunia ini orang sibuk berkata-kata gitu. Sampai orang yang berkata-kata itu lupa dengan kata-katanya sendiri gitu. Karena setiap kata itu bisa diganti artinya, dan setiap arti bisa dirubah maknanya. Diubah maknanya ya Pak. Terima kasih sudah koreksi. Di penghujung acara ada sedikit ada penampil pembacaan puisi lagi kepada saudara Dimas. Silakan. Silakan nih. Ya. Semangat banget ini. Baca juga di dalam deh, bukan di sini ya. Buat apa lah? Silakan di sini. Enggak. Enggak boleh dulu. Mode sama mode. Carlos. Sebelum membaca puisi, saya ingin memberitahu sesuatu, bahwa untuk sekedar membaca puisi, saya pun tidak begitu baik dalam membaca. Jadi kalau nanti terdengar tidak enak, tutup kuping nggak hanya.
sajak-sajak yang tergelincir. Karya Solihin Ucok. Setelah hari nampak pucat, aku bahkan tak menemukan kata yang tepat untuk awal sajak yang aku rencanakan. Sebaik sajak yang akan kupersembahkan kepada Tuhan malam nanti, tanpa kata pengantar atau daftar isi. Biarlah ia telanjang agar tulus. Bukan maksud menggoda Tuhan. Ia kupersembahkan dengan segenap pasrah. Meski ada beberapa larik yang tertinggal, tetap akan kuceritakan perihal keterlambatan. Beberapa kata dipinjam hujan sore tadi. Rintiknya gemulai hingga sempat kuhitung ketika jatuh di kepala. Kurekam liuk lekuk tubuhnya saat menari bersama petir. Lalu kupeluk agar aku larut dalam zikirnya. Kami bercakap tentang sajak-sajak yang tergelincir dari hati lalu mengembara perangkat menuju langit ketujuh. Melalui seutas benang yang menjulur ke langit atau membajak malaikat dan buruk, kau berkisah tentang sajak yang lahir dari rinai-rinai lalu tercecer di jalanan. Para petani berebut tetes demi tetes kata yang sempat diraih. Sebagian terlindas pejalan kaki, ada pula yang sempat dibaca dan dinyanyikan. Namun, tak satu pun melekat dalam dirimu agar menjelma badai dan topan. Kau tak sempat menangis karena air matamu telah dirampas pula. Lalu kau sodorkan kepingan-kepingan puisi yang tak sanggup kau racik. Kami susun huruf-huruf yang berantakan menjadi sebentuk kata yang layak dipersembahkan. Meski kami telah sungguh meramu menjadi bait-bait puisi, kami gagal merajut satu huruf yang terluka. Ia mati dalam pelukan. Metro November 2015. Oke, terima kasih saudara Dimas. Untuk yang terakhir kita panggilkan Bang Motoy. Dia juga ingin membacakan puisi yang berjudul Sajak Sebatang Wison. Wow. Silakan, Dre.